Suami dan ibu mertua berteriak, "Kamu itu sudah miskin udah gak guna lagi. Pergi kamu dasar miskin." Aku diusir karena sudah jadi miskin. Mereka tidak tahu jika aku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, udara di halaman rumah kecil yang ditinggali Risa dan Heru masih terasa lembut. Cahaya matahari baru saja menyentuh dedaunan mangga di depan rumah, menciptakan bayangan halus di lantai teras. Risa sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia selalu memastikan sarapan siap sebelum Heru berangkat kerja. Meski memiliki latar belakang keluarga kaya raya, Risa tidak pernah terbiasa untuk bermalas-malasan. Didikan ayahnya mengajarkannya untuk hidup sederhana dan mandiri meski mereka punya segalanya. Risa berdiri di dapur kecil itu dengan apron sederhana, mengaduk sup ayam yang mengeluarkan aroma sedap. Rambutnya yang ditutupi kerudung senada apronnya bergerak sedikit ketika ia menoleh ke arah jam dinding. "Sebentar lagi Heru bangun," gumamnya pelan. Suara langkah kaki terdengar dari kamar. Heru keluar dengan wajah mengantuk, namun tanpa senyum. Beberapa bulan belakangan ini, Risa merasa perubahan Heru semakin jelas. Lebih dingin, lebih cepat marah, lebih banyak menuntut. Tapi Risa selalu mencoba mengerti. Ia percaya bahwa rumah tangga tidak selalu mulus. Barangkali Heru sedang stres di kantor. "Pagi, Mas," sapa Risa dengan senyum lembut. Heru hanya mengangguk tanpa menatap. "Ada kopi?" tanyanya datar. "Sudah aku siapkan di meja makan," jawab Risa sambil tetap tersenyum, meski hatinya sedikit perih dengan sikap suaminya. Heru duduk, meminum kopi tanpa ucapan terima kasih. Risa menaruh mangkuk sup ayam di depannya. "Aku bikin sup ayam favorit Mas. Semoga." Heru memotong, "Risa, kamu bisa nggak sih nggak terlalu banyak ngomong pagi-pagi? Kepala aku pusing." Risa terdiam. "Maaf, Mas," ujarnya pelan. Ia kembali ke dapur, berusaha menahan rasa sedih yang mulai menekan dadanya. Belum sempat ia mengambil nafas, suara tumit sandal menghentak lantai terdengar dari depan rumah. Hesti, ibu mertua Risa, datang. Wanita parubaya dengan sikap tajam itu masuk tanpa mengetuk pintu. Sifatnya selalu terbuka, seringkali melebihi batas. "Heru, kamu sudah bangun?" serunya lantang. Risa cepat-cepat menghampirinya. "Ibu, silakan masuk." Hesti melirik sinis. "Aku nggak perlu kamu suruh buat masuk. Ini rumah anakku. Kamu cuma numpang." Perkataan itu masuk ke telinga Risa seperti jarum halus yang menusuk perlahan. Ia mengangguk pelan. "Iya, Bu." Hesti melangkah ke meja makan dan langsung duduk di sebelah Heru. "Masakan apa ini?" "Sup ayam lagi, sup ayam lagi. Kamu itu mentang-mentang kerja. Jadi malas masak yang proper? Dasar menantu kurang inisiatif." Risa menelan ludah. "Maaf, Bu, saya pikir." "Oh sudah. Aku nggak minta penjelasan," bentak Hesti. Heru hanya makan tanpa bicara, tidak membela, tidak menegur ibunya. Seakan semua perkataan itu wajar. Risa berdiri di dekat meja, menghadapi dua orang yang kini menjadi keluarganya. Namun perlakuan mereka terasa asing, seperti ia bukan bagian dari mereka. Padahal dulu, ketika masih pacaran, Heru sangat lembut, perhatian, dan selalu memuji Risa sebagai wanita idaman. Bahkan Hesti dulu sangat manis, terus memuji sikap Risa yang mandiri dan tidak manja. Namun semuanya berubah perlahan setelah mereka menikah. Hesti memandang Risa dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu bawa uang lagi nggak? Rumah ini sudah harus dibenerin. Genteng bocor tuh, aku nggak mau rumahku rusak." "Genteng itu bocor sejak 2 tahun lalu, Bu," Risa menjawab pelan. "Tapi Heru bilang belum perlu diganti." Heru meletakkan sendoknya dengan kasar. "Maksud kamu apa? Nyalahin aku?" "Bukan begitu, Mas. Aku cuma menjelaskan." Heru memutar bola matanya. "Udah, jangan banyak alasan. Kamu tinggal keluarkan uang, selesai." Risa menunduk. Ia memang mampu, bahkan sangat mampu. Uang bukan masalah baginya. Tapi ia ingin melihat, apakah suami dan ibu mertuanya memperlakukannya dengan baik karena dirinya, atau karena uangnya?
Belakangan ini jawaban itu terasa semakin jelas, tapi Risa belum ingin menyerah. Ia masih berharap mungkin ini hanya fase. Hesti tiba-tiba bicara lagi. Pokoknya hari ini kamu kasih uang 5 juta buat perbaikan genteng. Kamu kerja di perusahaan besar, masa nggak bisa bikin rumah ini layak? Risa tersenyum getir. Baik, Bu. Nanti saya transfer. Hesti langsung tersenyum puas. Senyum yang tidak pernah ia berikan tanpa sebab. Begitu dong. Jadi menantu harus nurut. Setelah sarapan selesai, Heru pergi tanpa pamit pada Risa. Hesti ikut keluar, namun sempat memelototi Risa sebelum menghilang di balik pagar rumah. Ingat ya, Risa. Jangan lupa uangnya. Dan jangan sibuk kerja terus sampai lupa kewajiban. Kamu itu istri, bukan bos. Pintu tertutup. Risa berdiri sendiri di ruang tamu yang sunyi. Hatinya terasa kosong. Ia duduk perlahan di sofa kecil itu, menatap meja yang masih berantakan. Dalam kesunyian itu, Risa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh. Kenapa semuanya berubah seperti ini? Bisiknya lirih. Ia bukan menangis karena diminta uang. Ia bukan menangis karena disuruh memperbaiki rumah. Ia menangis karena merasa tidak dicintai, tidak dihargai. Di tengah isaknya, ia teringat pesan almarhum ibunya, Risa, kamu harus tahu siapa yang benar-benar sayang sama kamu. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi siapa kamu sebenarnya. Risa mengusap air matanya. Napasnya bergetar, tapi matanya mulai mengeras. Hari itu, tanpa disadari, bibit dari keputusan besar dalam hidupnya mulai tumbuh. Keputusan yang akan membuka topeng orang-orang di sekitarnya. Keputusan yang suatu hari akan membuat Heru dan Hesti menyesal seumur hidup. Hari-hari setelah kejadian itu membuat Risa menyadari sesuatu. Sikap Heru dan Hesti benar-benar berubah. Bukan lagi perubahan kecil yang bisa ia abaikan, tapi perubahan jelas yang menusuk langsung ke hatinya. Pagi itu, Risa baru pulang dari kantor. Langkahnya berat, tubuhnya lelah setelah rapat panjang dengan divisi eksternal perusahaannya. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan ayahnya. Tetapi ia tidak pernah menyalahgunakan jabatan itu untuk dirinya sendiri. Ia datang sebagai karyawan biasa tanpa menunjukkan identitas pribadi. Bahkan banyak yang mengira ia hanya karyawan cerdas dengan dedikasi tinggi, bukan anak pemilik perusahaan. Ketika membuka pintu rumah, ia melihat Heru duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, memegang selembar brosur. Mas, Risa pulang, ucapnya pelan. Heru hanya melirik tanpa senyum. Kamu dari mana aja? Sudah jam 6 lewat. Maaf, Mas. Ada rapat. Rapat, rapat, rapat. Kamu itu kerja seakan-akan kamu yang punya kantor. Heru membanting brosur ke meja. Risa tertegun. Aku cuma melakukan tugasku, Mas. Heru berdiri, mendekat, wajahnya dingin, jauh dari Heru yang dulu penuh perhatian. Dengar, Risa. Kamu itu istri. Bukan perempuan karir yang seenaknya pulang malam. Kamu pikir aku mau setiap hari nunggu kamu? Risa menunduk. Aku minta maaf. Heru menghela napas panjang seolah keberadaan Risa membuatnya pusing. Ya sudah. Besok pulang cepat. Ibu mau kita ke toko perhiasan. Katanya ada kalung bagus. Dia mau kamu belikan. Risa mengangkat wajahnya perlahan. Kalung? Bukannya kemarin ibu baru beli gelang emas? Dan kenapa? Kamu mau protes? Heru menatap dengan sorot tajam. Ibu itu orang tua kita, Risa. Kalau dia mau sesuatu, kamu tinggal beliin. Gak usah banyak tanya. Ucapan itu bukan hanya menyakitkan. Risa merasa seperti benda, bukan pasangan hidup. Belum sempat ia menjawab, pintu terbuka. Hesti masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Aduh, capeknya katanya sambil meletakkan tas belanja di sofa. Risa, bantuin bawa masuk belanjaanku lainnya di motor. Cepat, jangan lelet. Risa mengangguk dan segera keluar rumah untuk mengambil 2 kantong besar berisi barang-barang. Ia terhuyung sedikit karena barangnya berat. Hesti hanya duduk sambil memainkan HP, tanpa sedikit pun berniat membantu. Bu, ini belanjaan, banyak banget, ujar Risa sambil meletakkannya dengan hati-hati. Ya jelas banyak, jawab Hesti ketus.
Itu semua kamu yang bayar nanti. Risa hampir tersedak oleh kata-kata itu. Saya yang bayar? Tapi Bu, tadi Heru bilang mau. Hesti mengangkat tangan, menyuruh Risa diam. Kamu tuh dari dulu kalau bicara selalu banyak alasan. Aku gak peduli kamu habis kerja atau capek atau apa. Yang penting kebutuhan rumah terpenuhi. Dan kamu punya gaji besar, kan? Risa terdiam. Ia ingin menjawab jujur, bahwa gaji yang diketahui mereka hanyalah sebagian. Bahwa kekayaannya jauh lebih besar dari yang mereka tahu. Tapi ia tidak ingin membanggakan harta. Ia ingin dicintai apa adanya. Heru duduk di samping ibunya. Udah, Risa. Jangan bikin malu. Suaranya dingin, tapi penuh desakan. Bayar aja. Lagian kamu kan selama ini pakai uang aku juga. Risa terkejut mendengar itu. Mas, selama ini kita pakai uangku juga. Bahkan. Heru berdiri dengan gerakan cepat. Jadi kamu mau ngungkit-ngungkit sekarang? Risa menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak ingin keributan. Ia hanya ingin rumah penuh cinta, bukan teriakan. Hesti tertawa sinis. Sudah. Menantu kok bawel banget? Kamu itu harusnya bersyukur punya suami seperti Heru. Banyak perempuan di luar sana yang mau sama dia. Kalau bukan karena dia terima kamu dengan tulus, hidup kamu belum tentu kayak sekarang. Kata-kata itu menghantam dada Risa. Terima kamu dengan tulus. Ia ingin tertawa pahit. Karena sejak awal, justru Risa yang membantu Heru melunasi utang-utang lamanya, membeli motor, bahkan membayar uang muka rumah ini tanpa Heru tahu. Tapi ia memilih diam. Setelah makan malam yang dipenuhi sindiran, Heru masuk kamar tanpa menunggu Risa. Ia tidur lebih cepat, membelakangi Risa, seakan tidak ingin berbicara lagi. Risa duduk di pinggir tempat tidur, melepas kerudungnya perlahan. Ia memandangi wajah Heru yang tertidur. Ada waktu ketika wajah itu membuatnya merasa aman. Tapi sekarang, yang ia lihat hanyalah seseorang yang menjauh darinya sedikit demi sedikit. Kenapa kamu berubah, Mas? Bisiknya lirih. Air mata membasahi pipi Risa. Keesokan harinya, kejadian semakin memperjelas semuanya. Saat sarapan, Risa menghidangkan makanan sederhana karena semalam ia terlalu lelah untuk belanja. Ia membuat telur dadar, tempe goreng, dan sayur bening. Begitu melihatnya, Hesti langsung mengejek. Apa ini? Makanan orang miskin. Kamu mau bikin kita kelaparan? Risa menelan ludah. Maaf Bu, semalam saya kecapean. Saya belum sempat. Ah sudah. Kamu itu kalau udah gak ada uang bilang aja. Jangan pura-pura sibuk kerja. Hesti menatapnya tajam. Heru ikut menimpali. Ibu benar. Kamu itu sekarang sering banget alasan capek buat nutupin kalau uang kamu berkurang. Risa menatap keduanya. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang berbeda. Sesuatu yang menakutkan. Seolah mereka sedang menilai keberhargaan Risa berdasarkan uang. Risa, kata Heru tiba-tiba. Kamu masih punya tabungan, kan? Kita butuh tambahan uang buat bayar cicilan motor. Gajiku dipakai buat hal lain. Risa pelan-pelan bertanya, dipakai buat apa, Mas? Heru menghindari tatapan. Ya banyak. Jangan ikut campur. Hesti langsung menambahkan, pokoknya minggu ini kamu harus kasih uang. Jangan sampai telat. Risa diam. Mengangguk. Ia melihat bagaimana kesabaran yang ia tunggu dari mereka semakin hilang. Bagaimana rasa hormat diganti tuntutan. Bagaimana cinta berubah menjadi angka. Malamnya, saat Risa berada di kamar mandi, ia memandangi wajahnya di cermin. Wajah yang terlihat semakin lelah. Matanya sembab. Senyumnya redup. Di detik itu, Risa sadar. Perubahan ini bukan lagi kebetulan. Bukan lagi fase. Heru dan Hesti berubah karena satu hal yang sangat jelas. Karena uang. Dan di balik rasa sakit itu, sebuah pikiran kecil mulai muncul dalam hati Risa. Pikiran yang awalnya ia tolak, tapi kini mulai mengambil bentuk. Mungkin, sudah saatnya aku tahu seberapa tulus mereka sebenarnya. Bab itu mulai membuka jalan pada keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah kejadian-kejadian yang terus menumpuk, Risa duduk sendirian di ruang tamu.
Lampu temaram membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Heru sudah tidur sejak tadi. Sementara Hesti pulang ke rumahnya setelah memastikan semua yang ia inginkan terpenuhi. Risa meraih secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Tangan kecilnya gemetar, bukan karena suhu, melainkan karena beban perasaan yang terus menumpuk. Ia menatap sekeliling ruangan rumah itu, rumah yang sebenarnya ia bantu beli diam-diam, tapi tidak pernah ia akui. Ia ingin Heru merasa berjuang bersama, bukan merasa ditopang. Namun sekarang, ia menyadari bahwa pengorbanannya selama ini tidak menghasilkan rasa hormat, melainkan ketergantungan yang salah arah. Sejak kapan aku jadi orang yang dituntut tanpa dipedulikan? Sejak kapan aku jadi istri yang dinilai cuma dari uang? Pertanyaan itu bergema dalam benaknya. Perlahan, Risa mengusap pipinya yang basah. Air mata terus jatuh tanpa bisa ia hentikan. "Mas, apa kamu benar mencintaiku?" bisiknya lirih. Ia teringat masa-masa awal pernikahan. Heru begitu hangat, Hesti begitu bersikap lembut, seolah merangkulnya sepenuh hati. Tapi ketika keuangan Heru mulai stabil berkat bantuannya, dan ketika Hesti semakin sering diberi hadiah, sikap mereka berubah. Perlakuan baik hanya muncul ketika ada uang yang ikut datang. Dan ketika Risa mulai jarang memberikan sesuatu, atau saat ia mulai menunjukkan kelelahan, perlakuan itu menghilang. Kalau mereka sayang karena apa yang kupunya, bukan siapa diriku, itu bukan cinta. Pikiran itu membuat dadanya semakin sesak. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Sebuah pesan dari sahabatnya, "Lila. Lila, Riz, kamu sibuk? Aku lihat kamu akhir-akhir ini kelihatan murung banget di kantor. Ada apa?" Risa menatap layar lama. Ia ingin bercerita, tapi ia menahan diri. Lila bekerja di perusahaan ayahnya juga, dan ia tidak ingin mencampur urusan rumah tangga dengan pekerjaan. "Risa, aku baik-baik saja. Lah, cuma lagi capek kerja. Besok kita ketemu ya." Setelah mengirim balasan itu, Risa mematikan layar HP-nya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, ia tidak boleh terus-menerus begini. Jika ia diam, ia akan lebih terluka. Hatinya hancur, tapi pikirannya mulai jernih. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus tahu, apakah Heru dan ibunya benar-benar peduli padanya, atau hanya pada uangnya. Risa memejamkan mata. Tiba-tiba ia teringat kata-kata almarhum ayahnya yang selalu ia simpan. "Jika kamu ingin tahu siapa yang benar-benar berada di pihakmu, lihat bagaimana mereka bersikap ketika kamu tidak punya apa-apa." Kalimat itu menghantam jantungnya keras sekali. Sebuah ide muncul. Ide yang gila. Ide yang berbahaya. Tapi juga ide yang bisa membuka semuanya. Ia akan berpura-pura bangkrut. Ia akan berhenti mengeluarkan uang untuk sementara. Ia akan mengatakan bahwa perusahaan tempat ia bekerja sedang melakukan restrukturisasi dan memotong gajinya. Ia akan berdandan lebih sederhana, membatasi pengeluaran, menghentikan transfer bulanan, dan melihat bagaimana Heru dan Hesti bereaksi. Jika mereka peduli padanya sebagai istri dan menantu, mereka akan menguatkannya. Tapi jika mereka hanya peduli pada uangnya, maka mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Risa menggenggam kedua tangannya erat. "Aku harus tahu, sebelum semua ini menghancurkanku lebih jauh." Ia berdiri, mengambil buku catatan kecil di rak, lalu mulai menulis rencana. Rapi, terstruktur, teliti. Risa selalu begitu dalam setiap keputusan besar. Rencana itu terdiri dari beberapa poin. Hari pertama, mengatakan pada Heru bahwa gajinya dipotong setengah. Ia ingin melihat ekspresi pertama Heru. Minggu pertama, tidak memberikan uang kepada Hesti, meski diminta. Ia ingin melihat apakah Hesti akan mengerti atau justru menyalahkan. Bulan pertama, hidup dengan gaya sederhana. Baju-baju mewah akan ia simpan, make up ia kurangi. Ia ingin melihat apakah Heru tetap menghargainya tanpa penampilan dan uang. Jika Heru marah atau berubah semakin kasar, Risa akan bersikap lebih tegas dan menahan semua kesabaran seperti yang selama ini ia lakukan. Jika semuanya mencapai batas, Risa akan angkat kaki dari rumah itu dan mengungkapkan identitas sebenarnya. Tangannya berhenti menulis. Hatinya bergetar. Keputusan ini bukan hal sepele. Ini taruhannya besar. Ia sedang menguji seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tapi ia harus kuat. Ketika ia menutup bukunya,
Langkah kaki pelan terdengar dari arah kamar. Heru muncul sambil mengucek mata. Kamu belum tidur? Heru bertanya datar. Risa memaksakan senyum. Sebentar lagi, Mas. Heru mendekat, tetapi ekspresinya bukan perhatian. Hanya ingin tahu. Kamu besok jangan lupa bayar cicilan motor ya. Aku butuh buat bayar yang lain. Untuk pertama kalinya, malam itu Risa menjawab dengan suara yang berbeda. Suara yang tenang, tapi tidak lagi selembut dulu. Mas, besok aku mau bicara soal keuangan. Ada yang harus aku jelaskan. Heru mengerutkan alis. Apalagi? Jangan bikin rumit, Riz. Risa menatap mata suaminya. Mata yang dulu penuh cinta, tapi kini seperti tidak mengenalnya lagi. Aku cuma ingin kamu dengarkan dulu nanti. Itu saja. Heru mengangguk tak sabar. Ya sudah. Cepat tidur. Aku ngantuk. Ia kembali ke kamar tanpa menunggu. Ketika pintu kamar tertutup, Risa berdiri di tengah ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. Malam itu terasa panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki arah baru. Ia menatap ke langit-langit dan berbisik pelan. Aku ingin tahu, apakah aku dicintai atau hanya dimanfaatkan? Keputusan itu telah dibuat. Dan hidup Risa akan berubah selamanya setelah hari esok. Perubahan sikap Heru dan Hesti seakan datang seperti badai yang tiba-tiba. Semua terasa cepat, intens, dan tanpa peringatan. Risa yang biasanya menerima perlakuan lembut dari suami dan perhatian penuh dari adik iparnya, kini mulai merasakan dinginnya sikap mereka yang menusuk hati. Pagi itu, Risa bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, tumis buncis, dan teh manis hangat. Ia ingin memperbaiki suasana rumah yang terasa aneh sejak beberapa waktu terakhir. Saat Heru keluar dari kamar, Risa tersenyum pelan. Mas, sarapannya sudah siap, ucapnya lembut. Heru hanya melirik sekilas, tanpa senyum, tanpa ucapan selamat pagi. Gumamnya pendek. Jawaban itu membuat dada Risa sedikit sesak, tapi ia menahan diri. Ia mencoba menguatkan hatinya. Mungkin Mas Heru lagi banyak pikiran, mungkin hanya kebetulan, namun suasana semakin janggal ketika Hesti muncul dengan wajah sinis. Mbak, ini teh terlalu manis. Kamu nggak pernah bisa bikin minuman enak ya? Katanya sambil meletakkan gelas dengan keras di meja. Risa terkejut. Maaf, aku bikin seperti biasa. Kalau mau, aku bikinkan lagi. Udah, aku nanti bikin sendiri, potong Hesti ketus. Heru yang duduk di meja makan justru bukannya menengahi. Ia hanya menatap Risa dengan ekspresi tidak sabar. Seolah Risa melakukan kesalahan besar hanya karena masalah sederhana. Besok-besok perhatikan, Riz. Hal kayak gitu aja nggak bisa bener, katanya datar, tanpa menatap istrinya. Ucapan itu menusuk. Risa menunduk, menahan air mata. Siang harinya, setelah Heru berangkat kerja, Risa membersihkan rumah. Saat ia masuk ke kamar Hesti untuk merapikan kasur, Hesti tiba-tiba datang dan mendorong pintu dengan keras. Mbak, kenapa masuk kamarku tanpa izin? Bentaknya. Aku cuma mau bersihin, kayak biasa. Risa menjawab lirih, suaranya hampir bergetar. Bersihin? Jangan sok baik. Aku nggak suka kamu utak-atik barangku. Hesti menatap Risa dengan tatapan penuh kebencian yang tidak pernah Risa lihat sebelumnya. Risa mundur perlahan, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Maaf, Hesti, aku cuma mau bantu. Stop acting like you're perfect. Mbak, kamu tuh cuma numpang di sini. Tahu diri. Kalimat itu membuat Risa terdiam. Numpang? Bukankah ini rumah mereka bersama? Kenapa kini ia dianggap beban? Ketika Heru pulang malam itu, Risa mencoba bercerita tentang Hesti. Ia berharap Heru bisa menenangkan atau menegur adiknya. Mas, tadi Hesti marah besar sama aku. Katanya aku numpang, dan dia nggak mau aku bersihin kamarnya lagi. Belum selesai bicara, Heru sudah mendesah kesal. Risa, kamu tuh kenapa sih? Hesti bilang kamu sengaja ngacak-ngacak kamarnya. Kamu bisa nggak sih berhenti nyari masalah? Risa terdiam. Ia tahu itu kebohongan Hesti. Tapi kenapa Heru begitu mudah mempercayainya? Aku nggak ngacak-ngacak apapun, Mas. Aku cuma... Udah.
Aku capek dengar alasanmu, bentak Heru. Kata-kata itu membuat Risa benar-benar kaget. Heru jarang, bahkan hampir tidak pernah, meninggikan suara padanya. Tapi malam itu berbeda. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan sikapnya kasar. Risa merasakan tubuhnya gemetar. Ia ingin menangis, tetapi menahannya agar tidak terlihat lemah. Mas, kenapa Mas berubah begini? Tanya Risa dengan suara serak. Heru memalingkan wajah. Aku nggak berubah. Kamu aja yang terlalu sensitif. Hati Risa pecah. Perlahan, menyakitkan. Malam itu, Risa tidur dengan mata bengkak. Ia mulai menyadari satu hal. Ujian yang ia buat untuk mengukur kesetiaan Heru baru dimulai. Tapi sikap Heru dan Hesti berubah bahkan sebelum hasil apapun muncul. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tersembunyi di balik perubahan mereka. Dan Risa mulai takut. Takut bahwa akar masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar godaan atau cobaan. Takut bahwa ia akan menemukan kebenaran yang tidak siap ia hadapi. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa bagi Risa. Ia bangun pagi, membereskan rumah, lalu bersiap memasak makan siang. Namun perasaan gelisah terus menempel di dadanya. Seperti firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Sejak Heru dan Hesti berubah kasar, langkah Risa di rumah sendiri pun terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Siang itu, Risa baru saja selesai mengepel ruang tengah ketika Heru pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah Heru tampak kusut. Namun bukan karena lelah, melainkan karena emosi. Ia langsung meletakkan tas kerjanya dengan suara keras. Bra! Risa terkejut dan buru-buru menghampiri. Mas, kok pulang cepat? Ada apa? Heru menatapnya dengan mata merah dan penuh kemarahan. Risa, kamu bikin malu aku. Risa mengerutkan kening. Maksud Mas? Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Hesti keluar dari kamar sambil membawa handphone. Wajahnya dipenuhi senyum kemenangan yang jahat. Mas, tunjukin aja videonya biar Mbak Risa tahu diri. Heru merogoh ponselnya dan memperlihatkan sesuatu pada Risa. Sebuah video yang memperlihatkan Risa sedang membawa belanjaan di warung kecil. Berpakaian sederhana, tanpa make up, wajah lelah setelah membersihkan rumah. Tapi itu bukan masalahnya. Yang membuat Heru marah adalah judul yang Hesti tulis saat menyebarkan video itu secara diam-diam. Istri Heru, mantan orang kaya yang sekarang miskin dan hanya numpang hidup. Risa membeku. Napasnya tercekat. Ini kamu yang buat, Hesti? Hesti menyeringai. Iya dong. Biar semua orang tahu kondisi kamu sebenarnya. Kenapa kamu lakukan ini? Suara Risa bergetar. Namun Heru justru menghantam puncak penghinaan itu. Karena itu fakta. Risa! Teriaknya. Kamu itu miskin sekarang. Kamu nggak punya apa-apa. Bahkan rumah ini pun bukan milikmu. Air mata Risa langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, aku istrimu. Kenapa bicara seperti itu? Heru melangkah mendekat. Suaranya semakin tajam. Karena kamu bikin malu. Aku nggak mau punya istri yang bikin orang-orang ngetawain aku. Kamu cuma bawa sial. Hesti menambahkan dengan nada meremehkan. Udahlah Mbak, sadar diri. Kamu itu cuma numpang hidup selama ini. Keluargamu bangkrut. Kamu nggak punya masa depan. Kamu itu beban? Beban. Kata itu menusuk hati Risa lebih dalam daripada teriakan Heru. Mas, aku selalu ngurus Mas. Rumah, semuanya. Aku nggak pernah ngeluh. Risa bicara sambil terisak. Heru justru menatapnya penuh benci. Dan itu pun masih kurang. Kamu nggak bisa bikin aku bangga. Kamu cuma bikin aku malu. Lalu kalimat yang benar-benar mematahkan hati Risa keluar dari mulut Heru. Tegas, kasar, dan tanpa ragu. Risa, kamu itu udah miskin. Dan aku nggak mau hidup sama orang miskin. Risa menutup mulutnya. Suaranya hilang. Jiwanya seolah tercerabut dari tubuh. Hesti menyeringai kejam. Kalau Mas Heru mau cari yang lebih kaya, apa urusanmu? Dia butuh hidup yang layak, bukan hidup sama kamu. Heru menunjuk pintu dengan kasar. Pergi. Sekarang juga. Keluar dari rumahku. Dunia Risa runtuh seketika. Mas, ini rumah kita. Ini rumahku. Kamu cuma numpang. Sekarang keluar sebelum aku benar-benar marah.
Risa gemetar. Tubuhnya lemas. Suaranya hilang diganti tangis tanpa suara. Hesti mendorong tas kecil ke arahnya. Ini, bawaanmu. Sisanya aku buang. Risa menatap kedua orang itu. Orang yang dulu ia sayangi. Orang yang dulu ia rawat. Orang yang dulu ia bela. Kini berdiri di depannya seperti dua orang asing, yang hanya ingin menghancurkannya. Dengan langkah yang terseret, Risa mengambil tasnya. Ia berjalan menuju pintu. Sesekali ia menoleh, berharap Heru menahan atau menyadari kesalahannya. Tapi Heru hanya memalingkan wajah. Dan di detik itulah, hati Risa benar-benar mati. Ketika pintu tertutup di belakangnya, dan ia berdiri di luar rumah tanpa tujuan, hanya satu kalimat yang terngiang dalam kepalanya. Kamu itu sudah miskin. Pergi. Kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. Kalimat yang akan membangkitkan Risa menjadi seseorang yang sama sekali tidak mereka sangka. Risa berjalan tanpa arah. Tas kecilnya tergantung di tangan. Langkahnya goyah seolah setiap kata hinaan yang tadi dilempar oleh Heru dan Hesti menjadi beban di pundaknya. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala, namun hatinya gelap, lebih gelap dari langit malam. Ia berhenti di halte kosong, duduk, dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan hanya karena diusir, tetapi karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun di tengah tangis itu, suara lembut namun tegas datang mendekat. Risa. Risa mengangkat kepalanya. Seorang pria paruh-baya berpakaian rapi berdiri di depan halte, memegang payung. Risa terdiam sejenak. Ia mengenali pria itu. Pak Dharma. Asisten pribadi keluarga besar Risa sejak ia kecil. Pria yang selalu mendampingi ayahnya ketika masih hidup. Pak Dharma? Suara Risa pecah. Pak Dharma langsung duduk di sampingnya. Neng, dari tadi saya cari ke rumah. Kenapa Neng di luar sendirian begini? Wajah Neng merah semua. Pertanyaan itu membuat Risa kembali menangis. Pak Dharma tidak memaksa, hanya menepuk pundaknya dengan lembut sampai Risa bisa bicara. Mereka usir saya, Pak. Heru, sama Bu Hesti, mereka, Risa terisak. Mereka bilang saya miskin, gak berguna, mereka hina saya, Pak. Pak Dharma menutup mata sejenak, menahan amarah. Seperti dugaan saya. Mereka akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Risa menoleh, bingung. Pak Dharma, maksudnya. Pak Dharma menarik napas panjang lalu berkata pelan, Neng, waktu Neng menghubungi saya sebulan lalu dan bilang Neng mau pura-pura bangkrut untuk menguji hati mereka, saya sudah curiga hasilnya begini. Risa terdiam. Dadanya sesak, tapi juga mulai tenang. Ia ingat, sebulan lalu, ketika Heru dan Hesti mulai berubah, Risa meminta Pak Dharma mengurus semua asetnya untuk sementara dialihkan ke perusahaan induk milik keluarga besar Risa yang berada di luar kota. Semua terlihat seperti Risa benar-benar bangkrut. Perubahan itu dirahasiakan atas permintaannya sendiri. Saat itu ia masih punya harapan bahwa Heru akan tetap setia, tetap sayang padanya meski ia tak terlihat kaya lagi. Nyatanya, semuanya hancur. Risa menghapus air matanya. Jadi semua aset masih aman, Pak? Pak Dharma mengangguk. Aman, Neng. Semua di bawah nama perusahaan keluarga. Termasuk 3 rumah, tanah warisan, dan saham perusahaan Neng. Risa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia merasa sedikit ringan. Pak Dharma melanjutkan, bahkan perusahaan yang Neng dirikan 5 tahun lalu sudah masuk tahap penandatanganan kontrak internasional. Neng akan makin kaya, jika Neng mau kembali memimpin. Risa terbelalak. Tapi, saya terlalu hancur, Pak. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Pak Dharma menatap Risa dalam-dalam. Neng Risa yang saya kenal, bukan wanita lemah. Neng cuma terluka. Dan luka bisa sembuh kalau Neng bangkit. Suara Pak Dharma lembut, tapi menusuk tepat di tempat yang paling dalam. Risa menggigit bibir, menahan tangis yang ingin kembali jatuh. Saya cuma nggak nyangka, Pak, orang yang saya cintai, malah begini. Sakit itu perlu, Neng, ujar Pak Dharma bijak. Biar Neng bisa melihat siapa yang benar-benar sayang pada Neng. Hening sejenak. Hanya suara kendaraan lewat dan hujan tipis yang turun. Lalu, perlahan,
Risa bangkit berdiri. Wajahnya masih basah oleh air mata. Tapi sorot matanya mulai berubah. Dari putus asa, menjadi tekad. Pak Dharma. Risa berkata lirih tapi tegas. Mulai besok, saya ingin kembali bekerja. Kembali memimpin perusahaan. Saya ingin bangkit. Pak Dharma tersenyum bangga. Itu yang saya tunggu dari Neng. Risa mengangguk, lalu menatap jalanan yang basah oleh hujan. Dan, Pak, suaranya berubah dingin. Saya juga ingin Heru dan Hesti tahu. Mereka sudah memilih uang daripada aku. Mereka harus tahu apa akibatnya. Pak Dharma mengangguk pelan. Apa rencana Neng? Risa menarik napas panjang. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum seseorang yang akhirnya menyadari kekuatan dirinya. Saya tidak akan membalas dengan cara kotor, Pak. Tapi saya akan membuka mata mereka. Biar mereka merasakan hidup tanpa aku. Biar mereka tahu siapa yang sebenarnya bergantung pada siapa. Pak Dharma tampak kagum. Neng benar. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa Neng bisa sukses tanpa mereka. Risa mengepalkan tangan. Hari itu menjadi hari kebangkitannya. Hari di mana Risa tidak lagi menjadi wanita yang hanya berharap dicintai. Ia berubah menjadi wanita yang menentukan masa depannya sendiri. Dan itu baru awal dari semuanya. Keesokan paginya, saat matahari baru saja naik, Risa sudah berdiri di depan gedung perusahaan miliknya. Sebuah bangunan modern berlantai 8, dengan logo elegan besar di bagian depan, Risa Group. Sudah lama ia tidak kembali ke sini. Terakhir, ia menyerahkan sementara kendali kepada tim eksekutif ketika memutuskan menjalani hidup lebih tenang bersama Heru. Kini, ia kembali bukan lagi sebagai istri yang dihinakan, tetapi sebagai pemilik sah seluruh kerajaan bisnis itu. Saat Risa melangkah masuk, para karyawan yang mengenal wajahnya langsung terkejut. Bu Risa? Ibu kembali memimpin? Iya. Akhirnya. Bisik-bisik penuh kekaguman memenuhi lobi. Risa menunduk kecil, tersenyum sopan. Ada rasa hangat di hatinya. Di sini, ia dihargai, tidak seperti di rumah Heru. Di lantai paling atas, Pak Dharma sudah menyiapkan dokumen, laporan keuangan, perkembangan proyek, hingga rencana kontrak internasional yang menunggu tanda tangannya. Risa menghela napas dan mulai bekerja. Dan di saat ia kembali ke posisinya, di tempat ia seharusnya berada, rantai kehancuran Heru dan Hesti pun mulai bergerak tanpa mereka sadari. Sementara itu, di rumah Heru, Hesti meraih tasnya, wajahnya sangat senang. Heru, ayo kita ke perumahan mewah itu. Kita kan mau survei rumah baru. Mumpung si Risa udah nggak ada, kamu bisa cari istri lebih kaya nanti. Heru tersenyum sombong. Iya, Bu. Kita hidup bebas tanpa beban sekarang. Ia tidak tahu, ia sedang melangkah menuju jurang. Saat keduanya keluar dari rumah, seorang kurir datang. Pak Heru, ini surat untuk Anda. Heru membukanya. Wajahnya langsung berubah. Surat pemberitahuan tunggakan cicilan mobil, rumah, dan kredit konsumtif lainnya. Nominalnya tidak main-main. Loh, kok bisa begini? Heru panik. Hesti merebut surat itu. Ini apa-apaan? Bukannya semua cicilan selama ini lancar? Kan ada Risa. Ia terdiam. Heru menatap ibunya, lalu menatap tumpukan surat yang mulai berdatangan. Semua cicilan itu, selama ini Risa yang bayar? Hening. Hanya suara detak jantung Heru yang memukul dadanya. Pukulan kedua, rekening beku. Heru bergegas ke bank bersama Hesti. Mereka masuk buru-buru dan langsung menuju CS. Kenapa saldo saya tiba-tiba tinggal sedikit? Kemarin masih banyak. Heru berteriak. Petugas bank memeriksa data. Maaf Pak, sebagian besar uang di rekening Anda adalah bagian dari transfer otomatis dari Ibu Risa, dan transfer itu sudah dihentikan sejak pagi ini. Heru membeku. Hesti menatap anaknya dengan mata membesar. Berarti selama ini, uang kita itu dari Risa. Petugas melanjutkan, selain itu, investasi yang memakai nama Anda juga telah ditarik oleh pemilik aslinya, yaitu Ibu Risa. Pandangan Heru gelap seketika. Jadi, semua fasilitas hidup aku, berasal dari dia? Ia hampir jatuh. Hesti memeganginya, tapi ia sendiri pucat seperti mayat.
Pukulan ketiga, status sosial runtuh. Sore itu, para tetangga mulai bergosip setelah melihat Risa pergi semalam. Kasihan Risa, diusir. Tapi aku dengar Risa itu pengusaha besar. Heru malah hidup dari uang perempuan. Hah? Jadi selama ini Heru numpang kaya? Perkataan itu sampai ke telinga Heru saat ia keluar rumah. Itu Heru. Laki-laki yang ngusir istrinya padahal hidup dari uang istrinya. Heru memerah. Mukanya panas. Apa kalian bicara apa? Tapi mereka hanya menutup pintu, enggan bicara dengannya lagi. Hesti semakin kesal. Dasar tetangga nggak tahu diri. Anak saya itu laki-laki. Masa hidup dari perempuan? Heru memotong keras. Memang benar. Kita hidup dari Risa selama ini. Hesti terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, Hesti menyadari sesuatu. Mereka bukan menghina Risa karena miskin. Mereka menghina diri sendiri tanpa sadar. Pukulan keempat, kontrak kerja Heru dicabut. Keesokan harinya Heru pergi kerja. Ia ingin melupakan semuanya. Namun saat ia baru masuk kantor, "Pak Heru, tolong ke ruang HRD." Di sana, HRD memberikan surat. Dengan dingin, tanpa simpati. "Maaf Pak Heru, kontrak Anda diputus. Perusahaan sedang restrukturisasi." "Apa?" Heru berdiri, suara pecah. "Tapi saya karyawan lama. Kalian nggak bisa begini." HRD menjawab, "Kami tidak bisa menolak keputusan pemilik saham mayoritas. Dan saham mayoritas kini dimiliki Ibu Risa." Jantung Heru berhenti. Si Risa? Betul. Heru jatuh kembali ke kursi. Hancur. Kembali ke Risa. Di kantornya, Risa berdiri di depan jendela besar, menatap langit sore. "Semua sudah berjalan sesuai jalur," ujar Pak Dharma. Risa diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. "Aku tidak ingin menyentuh mereka secara langsung, Pak. Biarkan mereka merasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Biarkan semuanya jatuh dengan sendirinya." Pak Dharma mengangguk. Kehancuran yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang sadar bahwa ia merusak hidupnya sendiri. Risa menutup mata. Ia bukan lagi wanita terluka. Ia adalah seseorang yang sedang bangkit. Seseorang yang siap mengambil kembali hidupnya. Dan membiarkan mereka yang menghancurkannya belajar arti kehilangan. Dan cerita kehancuran Heru dan Hesti baru saja dimulai. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Heru. Seolah semua pintu yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat di depan wajahnya. Kehilangan pekerjaan hanyalah awal. Tagihan datang bertubi-tubi, telepon dari bank tak henti berbunyi, dan rumah mulai terancam disita. Namun bukan hanya itu. Yang paling menghantam dirinya adalah kepergian Risa. Awalnya Heru merasa lega ketika Risa pergi. Ia pikir hidupnya akan lebih ringan. Ia pikir Risa hanyalah beban. Tapi kini ia sadar, Risalah yang menopang seluruh hidupnya. Tanpa Risa, ia bukan siapa-siapa. Suatu malam, Heru duduk di teras rumah yang mulai gelap karena listrik diputus sementara akibat tunggakan. Hesti tidur di dalam rumah, kelelahan setelah seharian marah-marah tidak jelas, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Heru hanya menatap langit. Risa. Nama itu terus berputar di kepalanya. Ia ingat saat Risa pertama datang ke hidupnya. Wanita sederhana, lembut, penuh perhatian. Ia ingat senyum Risa. Ingat tangannya yang selalu menyuguhkan teh hangat ketika ia lelah pulang kerja. Ia ingat bagaimana Risa selalu memeluknya saat ia gagal. Bagaimana Risa tidak pernah meninggikan suara meski ia sering pulang tanpa uang. Ia ingat semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Heru menangis. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya. Mencari Risa. Keesokan paginya, Heru bangun dengan tekad baru. "Aku harus cari Risa," katanya pada ibunya. Hesti melotot. "Buat apa? Dia nggak guna lagi. Dia." Heru menatap ibunya dengan wajah pucat dan mata merah. "Kita hancur tanpa dia. Semua ini salah kita. Kita ngusir orang yang selama ini nyokong hidup kita." Hesti terdiam.
Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. Heru mengambil jaket lamanya dan bergegas keluar rumah. Ia mendatangi kos-kosan teman lama Risa. Tidak ada. Ia mendatangi rumah sahabat Risa. Tidak ada. Ia mendatangi kantor Risa. Tapi satpam hanya berkata Risa tidak pernah datang sejak bangkrut. Heru menyerah sebentar. Lalu ia teringat rumah orang tua Risa. Ia berlari, naik angkot, turun, lalu berjalan cepat ke sana. Namun saat sampai, ia melihat tanda jelas. Rumah dijual. Dan seorang pria tua, Pak Dharma, keluar dari dalam sambil memegang berkas. Heru menghampiri dengan napas tersengal. Pak Dharma, di mana Risa? Tolong bilang, saya butuh dia. Pak Dharma menatap Heru dengan dingin. Tatapan yang belum pernah Heru lihat sebelumnya. Sekarang kamu butuh dia? Suaranya datar. Kemana kamu saat dia menangis diusir oleh kalian? Kemana kamu saat dia butuh perlindungan dari suamimu sendiri? Heru mengepal tangan, tubuhnya gemetar. Saya salah, Pak. Saya benar-benar salah. Ia jatuh berlutut. Air mata mengalir. Saya mau minta maaf. Saya mau jelasin semuanya ke Risa. Tolong bilang di mana dia. Pak Dharma menatapnya lama. Kemudian berkata pelan. Risa sudah tidak tinggal di sini. Dan kamu tidak akan bisa menemukan Risa, kecuali dia yang ingin ditemukan. Heru mengangkat kepala dengan mata lebar. Maksudnya apa? Pak? Dia kemana? Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya memutar badan dan berjalan pergi. Pak Dharma, tolong! Heru berteriak. Namun pria itu tidak menoleh sama sekali. Heru terdiam di depan rumah kosong itu. Dadanya sesak, seolah udara tidak mau masuk ke paru-parunya. Ia merasa seperti tenggelam. Ia bangun dan mulai melangkah lagi. Ia pergi ke terminal, stasiun, hotel-hotel kecil, rumah saudara jauh Risa, bahkan masjid dekat rumah mertua. Semua tanpa hasil. Waktu berlalu. Siang menjadi malam. Hingga akhirnya hujan turun deras sekali, membasahi seluruh tubuh Heru yang tetap berjalan tanpa arah. Risa di mana kamu? Aku minta maaf. Aku salah. Aku butuh kamu. Suaranya pecah dalam derasnya hujan. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang jatuh ke tanah. Kenyataan yang menampar Heru. Saat ia kembali pulang dengan langkah berat, Hesti menunggunya dengan wajah panik. Heru, kita dapat surat peringatan terakhir dari bank. Kalau nggak bayar minggu ini, rumah ini disita. Heru hanya menatap kosong. Terus kamu nggak ketemu Risa kan? Tanya Hesti dengan suara bergetar. Heru duduk pelan, menutup wajahnya. Dia nggak mau ditemukan. Dia udah pergi jauh. Hesti benar-benar ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, perempuan yang selama ini ia hina justru menjadi penyangga hidupnya. Heru memandang lantai. Suaranya lirih, patah. Kita kehilangan dia selamanya. Dan semua ini salah kita. Sementara itu, jauh dari mereka, di sebuah gedung tinggi di pusat kota, seorang wanita muda sedang berdiri di depan jendela besar, menandatangani dokumen proyek bernilai puluhan miliar. Dialah Risa. Dengan pakaian elegan, wajah tenang, dan mata yang tidak lagi memancarkan luka, tapi kekuatan. Ketika asistennya bertanya, Bu, ada pesan masuk dari seseorang bernama Heru. Meminta bertemu. Risa tersenyum kecil. Senyum datar yang tidak lagi menyimpan cinta. Tolong blokir semua pesan dan panggilan dari dia. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Asal ibu yakin. Risa menatap langit senja yang indah. Saya sangat yakin. Sementara Heru mencari-cari dirinya dalam gelap. Risa sudah berdiri di tempat yang jauh lebih terang. Dan bagi Heru, semua sudah terlambat. Pagi itu, mentari menyinari kota dengan lembut. Udara terasa lebih hangat, lebih ringan, seolah-olah Tuhan sendiri sedang menyapa Risa dengan penuh kasih sayang. Sudah berbulan-bulan sejak ia pergi dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh luka, makian, dan penghinaan. Kini, hidupnya pelan-pelan kembali menemukan arah. Di kota baru tempat ia tinggal, Risa bekerja di sebuah perusahaan desain interior ternama.
Talenta yang dulu diremehkan Heru dan Hesti kini justru menjadi kekuatannya untuk bangkit. Banyak proyek besar mulai mempercayakan dirinya sebagai desainer utama. Setiap hari, ia bangun dengan semangat baru, bukan lagi air mata atau kecemasan yang biasanya menyambut pagi-paginya. Di sela kesibukannya, Risa juga menemukan teman-teman baru yang tulus. Mereka tidak mengenalnya sebagai istri Heru, tidak menilainya dari masa lalunya, apalagi menertawakannya karena pernah jatuh miskin. Di sini, ia adalah dirinya sendiri, Risa yang berharga, cerdas, dan kuat. Namun kebahagiaan paling besar datang dari sosok yang tak pernah ia duga. Reza, seorang pria yang bekerja di divisi arsitektur perusahaan tempat Risa bekerja. Awalnya, mereka hanya sering bertemu untuk diskusi proyek. Reza lelaki pendiam, namun tatapannya selalu hangat, tatapan yang tak pernah menghakimi, tak pernah merendahkan. Suatu sore, setelah lembur, Reza tanpa sengaja melihat Risa meneteskan air mata. Bukan karena sedih, melainkan karena terharu melihat desainnya dipuji klien besar. "Kenapa menangis?" tanya Reza pelan, khawatir. Risa tersenyum sambil mengusap air matanya. "Aku hanya merasa hidupku akhirnya berubah. Dulu aku pikir aku tidak ada artinya." Reza menatapnya lama, lalu berkata, "Orang yang membuatmu merasa tidak berharga, bukan orang yang pantas berada dalam hidupmu." Kata-kata itu seperti menyentuh luka lama yang selama ini ia tutupi. Tetapi alih-alih sakit, Risa justru merasa tenang, seolah hatinya menemukan tempat baru untuk bersandar. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Reza sering mengantar Risa pulang, mengajaknya makan malam, bahkan kadang datang lebih pagi hanya untuk menyapanya sebelum bekerja. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan, hanya ketulusan. Dan di suatu pagi yang cerah, tepat di bawah pohon besar dekat kantor saat mereka hendak berangkat ke proyek lapangan, Reza tiba-tiba berkata, "Risa, kamu ingin mencoba memulai hidup baru dengan seseorang yang benar-benar menghargaimu?" Risa terdiam. Hatinya bergetar. Ia memandang mata Reza, mata yang penuh kejujuran. "Aku tidak ingin terburu-buru," jawabnya pelan. "Tapi aku tidak takut lagi untuk mencoba." Reza tersenyum kecil. "Kalau begitu, biarkan aku menjadi orang yang menunggu kamu siap." Untuk pertama kalinya setelah semua penghinaan, semua cacian, semua luka yang didapat dari Heru dan Hesti, Risa merasakan kedamaian. Bukan sekadar bahagia, tetapi damai, perasaan yang dulu tidak pernah ia dapatkan dalam rumah tangga lamanya. Hari-hari berikutnya terasa lebih indah. Hidupnya makin stabil, pekerjaannya makin berkembang, dan hatinya perlahan terbuka kembali. Luka masa lalu belum hilang sepenuhnya, tapi kini ia punya alasan untuk tersenyum. Dan tanpa ia sadari, di kejauhan, kehidupan Heru dan Hesti justru terus hancur, tenggelam dalam kesalahan mereka sendiri. Sementara Risa, ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh harta, status, atau siapapun, melainkan oleh dirinya sendiri. Ia akhirnya bebas. Ia akhirnya bangkit. Dan ia akhirnya dicintai dengan cara yang benar. Risa tidak lagi menjadi korban. Ia menjadi pemenang. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan gradasi oranye keemasan. Di balkon apartemennya yang sederhana namun nyaman, Risa duduk sambil menikmati secangkir teh hangat. Angin sore berhembus lembut, seakan membawa pergi semua sisa-sisa luka yang dulu menyesakkan dadanya. Hari ini adalah hari terakhir proyek besar yang ia pimpin. Semua berjalan sukses, dan namanya mulai dikenal sebagai desainer berbakat yang bangkit dari keterpurukan. Hidup Risa kini terasa stabil, damai, dan penuh harapan. Sore itu, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Maafkan aku, Risa, aku menyesal. Aku ingin bertemu Heru." Dan tepat di bawahnya, ada pesan lain. "Risa, tolong bantu aku, hidupku berantakan. Hesti." Risa memandang layar ponsel itu lama. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar. Bukan karena ia masih terikat dengan masa lalu, tetapi karena ia sudah jauh melampauinya. Tanpa ragu, ia mematikan ponsel. Ia memilih tidak menjawab. Bukan karena dendam, melainkan karena ia akhirnya memahami bahwa beberapa pintu memang harus ditutup selamanya. Beberapa minggu sebelumnya,
kehidupan Heru benar-benar hancur. Perusahaan tempatnya bekerja memecatnya karena kelalaian dan sikap buruknya. Hesti, yang selama ini bersikap angkuh dan menganggap dirinya paling benar, ketahuan terlibat dalam sebuah kasus penggelapan kecil. Reputasi keduanya jatuh, keluarga menjauh, dan orang-orang yang dulu mendukung mereka satu persatu meninggalkan mereka. Mereka baru memahami sesuatu yang dulu mereka abaikan. Penghinaan bisa kembali menjadi bumerang. Kesombongan bisa menghancurkan diri sendiri. Sayangnya, kesadaran mereka datang saat semuanya sudah terlambat. Sementara itu, kehidupan Risa berjalan semakin cerah. Ia bukan hanya berkembang secara karir, tetapi juga secara pribadi. Reza tetap ada di sisinya, pelan, sabar, dan tidak pernah memaksa. Hari demi hari, Risa semakin nyaman dengannya. Di suatu sore yang hangat, saat mereka berjalan menyusuri taman kota, Reza berkata pelan, "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk mendekati hidupmu." Risa tersenyum lembut. "Terima kasih sudah tidak pernah menganggapku kecil." Di momen itu, Risa menyadari sesuatu. Ia tidak lagi hidup untuk memuaskan orang lain. Ia tidak lagi berusaha membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Dan inilah pelajaran dari kisah panjang itu. 1. Harga diri tidak ditentukan oleh manusia lain. Tidak peduli serendah apapun orang mencoba merendahkan kita, nilai diri kita tetap berada di tangan kita sendiri. 2. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Risa pernah disakiti, tapi ia memilih bangkit tanpa membalas dengan kebencian. Pada akhirnya, hidup memberi balasannya sendiri. 3. Orang yang mengkhianati hati kita akan pergi, tetapi orang yang tulus akan tetap tinggal. 4. Penghinaan, kesombongan, dan ketamakan selalu membawa kehancuran. Cepat atau lambat. 5. Luka bisa menjadi kekuatan, asal kita berani bangkit dan melangkah. Di akhir harinya, Risa berdiri di balkon sambil menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia tersenyum. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia berhasil melewati badai yang dulu hampir mematahkan dirinya. Kini, ia bukan lagi Risa yang dulu. Ia adalah Risa yang kuat, berharga, dan dipenuhi cinta. Cinta untuk dirinya sendiri, dan cinta yang datang dari orang yang benar-benar tulus. Dan untuk Heru serta Hesti, kehidupan mereka menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Pada akhirnya, setiap orang mendapatkan apa yang mereka tanam. Selesai.